Alfaruzi, Alna Mariana, Azza Desiana, Bani Nawali, Deni Kusuma, Doni Pranama, Herlita, Hilal Bahtiar, Irwan Saputra, Kamila Sajidata Wijaya, Kasmayadi, Lailatul Febriani, Muhammad Rorizan Ismail, Marsha Bunga Laura, Muhammad Rizal Aditya, Muhammad Febrian Azhari, Muhammad Irfan, Muhammad Teguh, Nurul Aulia Hayati, Nur Aulia Hayati ya, Nur Aziza, Rosa Aprianti, Sofiana, Zulkifli, dan Zulkifli, Muhammad Nur Rosidi, baik adik-adik, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana di rumahnya? Baik-baik saja? Baik. Gimana, udah sarapan? Dah. Alhamdulillah. Sarapan di rumah atau sarapan di sekolah? Sekolah. Sekolah? Sekolah. Apa karena belum dimasakin sampai dulu atau gimana? Makanya ibunya dibantu. Biasakan bangun subuh ya. Nah, biasa bangun subuh atau gimana? Atau nggak sholat subuh? Di sini siapa yang tidak sholat subuh? Semuanya sholat subuh. Jadi biasakan sholat subuh, karena pintu rezeki kita itu tergantung dari kita. Nah, lebih awal biasanya kalau orang yang telat sholat subuh itu orangnya pemalas. Itu adalah ciri-ciri orang yang pemalas. Kadang-kadang ada yang sholat subuh namun dia tidur lagi. Nah, itu sangat parah lagi. Tidak. Yang biasakan ya, karena pintu rezeki itu tergantung kita. Semakin pagi kita bangun, maka pintu rezeki kita akan semakin cepat terbuka. Jadi besok-besok adik-adik bangunnya lebih awal ya. Oke. Coba keluarkan buku catatannya. Kemarin baik, kita penguatan untuk minggu ini ya. Lambat mobilitas sosial. Ada yang masih ingat? Apa aja? Apa lagi? Pendidikan rendah. Faktor penambahan saja. Nah, kalau faktor pendorong berapa?
kita lanjutkan saja ya. Di sini kita akan lanjut selanjutnya yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi kemarin sudah menjelaskan pada beberapa hal. Yang pertama ada pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Berarti ada 3. Baik, kelas dan wakilnya dekat pakai. Dekat. Dekat. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas saluran-saluran mobilitas sosial. Di sini mungkin ada beberapa salurannya. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua organisasi politik, dan yang ketiga itu organisasi ekonomi, selanjutnya organisasi profesi. Yang pertama itu pendidikan, di mana pendidikan itu merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Seperti contoh, Kamila saat ini lagi sekolah, nanti akan lanjut ke jenjang ke SMA terus perkuliahan. Nanti di perkuliahan Kamila mendapatkan ilmu bagaimana, seperti contoh akuntansi, bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, dari ilmu itu nanti Kamila itu bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi rincian keuangan yang Kamila kelola itu bisa teratur. Jadi pengeluaran yang Kamila keluarkan itu bisa diatur. Jadi seperti itu. Kemudian contoh kedua yaitu seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. Nah, setelah lulus ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menjadi seorang pedagang yang pedagang atau pengusaha. Selanjutnya organisasi politik. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan partai politik di Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Dia bukan siapa-siapa di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politik yang ia lakukan, Soekarno semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, setelah membangun organisasi, partai politik itu tidak secara langsung memperkenalkan Soekarno. Dan pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Itu pada zaman penjajahan. Ya. Selanjutnya organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan atau jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Kalian tentu memiliki koperasi sekolah. Nah, seperti yang di belakangnya, OSIS. Nah, itu merupakan koperasi sekolah. Selain itu ada juga koperasi pasar, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Selanjutnya organisasi profesi. Contohnya yaitu organisasi profesi lain yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan organisasi profesi lainnya. Nanti adik-adik juga bisa ikut organisasi misalkan nanti ada Rizky, adik kan kuliah.
Nanti di kampus itu banyak sekali organisasi yang bisa menjadi saluran dari mobilitas sosial. Di sana ada himpunan mahasiswa, PMII, ada SIMI namanya itu. Yang olahraga itu apa namanya? Porka. Nah, yang suka olahraga di sini bisa ikut Porka. Jadi di situ ada yang bisa berkumpul dengan sesama yang suka pecinta olahraga. Ada juga pecinta Al-Quran yang mungkin suka tahfiz, yang suka tilawah. Nanti ada yang bisa ikut di organisasi tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Kamila. Ada? Apa? Ada. Ini kan? Nah, contoh-contoh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Pengusaha Muda Indonesia, AIP, nah seperti itu.